Selamat sore, saya dengan Emil Salim 4010825030K ya. Program studi Diploma 3 Farmasi Fakultas Universitas Santo Bromius 2025-2026. Nah, saya ingin menjelaskan laporan PKL saya tentang profil apotik. Apotik Permedika itu berlokasi di Ruko Pasar Modern Banjarwijaya, Blok RB nomor 15 Tangerang, Banten ya. Dan status milik sendiri. Apotek ini milik 4 tenaga kerja, terdiri dari 1 apoteker dan 3 tenaga teknis kefarmasian dengan 2 pembagian shift. Jam 9 sampai jam 5, jam 1 sampai jam 9 malam. Dengan nomor SIA-nya 499 KMT 115-BID Permenkes 2021. Apotek Permedika menyediakan pelayanan kefarmasian termasuk obat OTC, obat keras, resep dokter, obat herbal, alat kesehatan. Apotek juga melayani praktek dokter umum Senin Sabtu ya. Serta konsultasi obat dengan apoteker pada Senin, Rabu, dan Jumat di waktu jam 4 sampai jam 8 malam. Visi dan misi. Visi menjadi apotik yang unggul dalam layanan dan kinerja, memberikan pelayanan kefarmasian prima yang ramah kepada masyarakat. Misi. Misi menyediakan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memiliki izin edar, bermutu, aman, dan terjangkau. Menjalin kemitraan yang harmonis dengan stakeholder, menjadi jaringan apotik nasional yang terpercaya, melayani dengan setulus hati, dan memberikan informasi yang benar tentang obat. Menjadi apotik jaringan dengan kualitas pelayanan terbaik dan solusi kesehatan masyarakat. Tata kelola dan dena. Ukuran apotik sekitar 4,5 kali 10 meter ya. Terdiri dari pemiliknya PSA Wong Celiang, apotekernya Rahma Cici Novia. Ada dokter umum, dokter Amdi, dan dokter I Dewayu. Saya termasuk AA-nya Wayu Ningsi dan Mega Silindria. Adapun kegiatan PKL Apotik itu pengelolaan perbekalan farmasi ya, meliputi 3 hal. 1. Perencanaan. Perencanaan meliputi review pola penyakit dan daya beli masyarakat. Komplikasi penggunaan obat bulanan, analisa prioritas, jumlah kebutuhan, verifikasi distributor, setelah itu penyusunan rencana pengadaan. 2. Pengadaan. Cek stok habis melalui kartu stok atau visual penjualan biasanya. Pemesanan rutin ke PBF, penentuan jenis, jumlah, dan PBF-nya ditentuin. Pembuatan SP, obat umum, narkotika, psikotropika ya. Dan 3. Penerimaan. Cocokkan SP dengan faktur dan barang juga ya. Cek jumlah bed, kondisi fisik, ED, barang tidak sesuai, diretur. Kalau sesuai, diterima dan ditandatangani faktur sesuai dan diarsipkan. Kegiatan PKL di apotik itu ada pengelolaan perbekalan farmasi, penyimpanan, pencatatan, dan pelaporan stok opnam. Kalau penyimpanan itu penyimpanan sesuai suhu ya atau stabilitasnya ya. Penataan kelas terapi atau pembentukan sediaan alfabet. Penyimpanan khusus lemari pendingin. Terapkan Vivo dan Vevo ya. Pencatatan dan pelaporan. Rekaman penjualan harian via sistem. Laporan narkotika psikotropika ke Sipnap, laporan pelayanan farmasi Simona, dan SIP asesmen tahunan ya. Stok opnam, persiapan dan data jadwal, hitung stok fisik, cocokkan dengan sistem, penyesuaian bila ada selisih. Kegiatan PKL apotik itu ada pelayanan kefarmasian ya. Pelayanan obat dokter meliputi 3, pembayaran tunai, pembayaran kredit, dan obat narkotik psikotropika. Adapun pelayanan obat sesuai medikasi ya. Pelayanan obat resep dokter. Kalau di awalnya penerimaan resep, setelah itu
kita tanya kelengkapannya, lihat keasliannya, terus input resepnya ke database sistem, ke pasien, cek stok, kalau udah sesuai, terus kita siapin, ambilin, terus verifikasi ulang kemasan dengan label lengkap ya. Perhitungan biaya, pembayaran, baru penyerahan obat ya. Terus sudah itu terakhir pencatatan dan diarsipkan. Transaksi dicatat dalam sistem resep, disimpan sebagai arsip. Pelayanan obat resep itu ada juga verifikasi pelanggan. Pelayanan obat, transaksi kredit, administratif, pemantauan jatuh tempo, pembayaran, pengendalian dokumen, dan keselamatan dan kerahasiaan penutupan. Verifikasi pelanggan, cek status pelanggan di database, pastikan memenuhi syarat, tidak punya ketunggakan. Jika tidak memenuhi syarat, ya wajib tunai. Pelayanan obat, pelayanan sesuai prosedur resep, non resep ya. Berikan info aturan pakai, transaksinya, baru buat nota kredit atau nama obat, jumlah, harga, dan jatuh temponya ya. Ada yang ya paling maksimal 30 hari lah kalau yang udah ini ya. Terus pelanggan tanda tangan nota, simpan salinan untuk resep administratif, catat ke buku sistem piutang, beri kode khusus transaksi kredit, kirim tagihan bila perlu instansi ya. Pemantauan jatuh tempo, cek piutang mingguan, biasanya hari kelima pengingatan, A+1 sampai A+7 itu pengingat kedua, sampai ke pengingat dari 8 ke 14 itu pengingat ketiga tertulis. 14 hari itu fasilitas ya, kredit dihentikan ya. Kalau misalnya nggak bayar ya harus bayar dulu yang lama. Pembayaran pelunasan di kasir dengan nota catatan pelunasan dan tutup transaksi, berikut tanda terima ya. Pengendalian dokumen, simpan dokumen minimal 2 tahun. Akses hanya untuk petugas berwenang aja ya, orang luar nggak boleh. Keselamatan dan kerahasiaannya, jaga kerahasiaan data, lindungi dokumen dari penyalahgunaan ya. Penutupan SOP wajib dipenuhi dan evaluasi berkala. Pelayanan obat resep, pelayanan obat itu pelayanan obat narkotika dan psikotropika. Penerimaan resep itu ada tanda resep asli, tanda tangan dokter, cek kelengkapan dan keabsahan resep, verifikasi identitas, cocok identitas pasien sesuai KTP dengan resep ya. Jika tersedia obat, periksa stok narkotik psikotropinya atau di tempat penyimpanan khusus. Pencatatan transaksi, catatan dilakukan dengan nomor, nama, alamat pasien dan obat ya, dosis, jumlah, tanggal dan tanda tangan apoteker ya. Stempel fotokopi resep identitas pada lembar pencatatan. Konseling, jelaskan aturan pakainya, efek sampingnya, dan pentingnya mengikuti terapi. Penyerahan obat diserahkan langsung, pasien tanda tangan dan bukti penerimaan. Penyimpan dokumen, simpan resep asli, plus di fotokopi dokumen pendukung di arsip khusus. Lakukan pelaporan berkala penggunaan narkotika ke pihak berwenang atau SIPNAP ya biasanya. Pelayanan obat resep dokter, pengamanan obat narkotika dan psikotropika. Adapun penyimpanan khusus disimpan di lemari khusus dengan kunci ganda atau sistem elektronik. 2. Pemisahan dipisahkan dari obat lain untuk memudahkan pengawasan. Labeling, lemari diberi label jelas sesuai jenis obatnya. Pencatatan detail, catat setiap pengambilan, pengembalian, pemusnahan. Informasi nama obat, jumlah, tanggal, petugas, dan tanda tangan. Akses terbatas, hanya petugas berwenang yang memegang akses kunci. Pengawasan, akses lemari diawasin ketat, termasuk dengan CCTV. Inventarisasi berkala, lakukan stok opnam rutin, misalnya bulanan ataupun per 3 bulan sekali ya. Pemusnahan obat rusak atau kadaluarsa dimusnahkan sesuai prosedur. Sanksi dan dokumentasinya ya. Kerjasama pihak berwenang,
laporkan aktivitas terkait narkotika psikotropika ke Sipnap ya, atau ke BP POM atau instalasi terkait. Obat sesuai medikasi ya. Pasien datang dengan keluhan asesmen oleh apoteker. Apoteker memilih obat yang sesuai kebutuhan. Jika perlu evaluasi lanjut, dirujuk ke dokter ya. Obat hanya untuk mengurangi keluhan. Cara penggunaan obat, informasi dukungan terapi. Pasien menanyakan obat tertentu. Jika tersedia obat, ya tanya jumlah, evaluasi ketepatan obatnya. Bila tidak tepat, lakukan asesmen ulang. Jika tidak tersedia, tawarkan obat ya dengan zat aktif yang sama. Jika pasien setuju, lakukan pengemasan obat sesuai permintaan ya. Sudah itu penggunaan obatnya, informasi pendukung, pencatatan dalam buku pelayanan sesuai indikasi untuk monitoringnya. Kesimpulannya pelayanan resep itu di Apotek Permedika Tangerang Kota sudah sesuai dengan SOP ya yang tercantum dalam Permenkes RI nomor 73 tahun 2016. Apotek Permedika juga melayani pembelian obat dengan resep dokter maupun sesuai medikasi ya. Terima kasih.